Selamat datang di Bisikan Orang Dalam atau yang kita singkat BOD, karena sejatinya semua butuh orang dalam. Saking sulitnya mencari kerja, ada hampir 10 juta Gen Z. Semakin sulit mendapatkan kerja di sektor formal. Minimnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya jumlah pengangguran, lulusan sarjana hingga doktor ternyata sulit loh untuk mencari pekerjaan. 2025, susah cari kerja. Bisikan Orang Dalam. Mungkin perkenalan diri dulu kali Ki ya. Iya. Silakan bapak-bapak di depan kami untuk memperkenalkan diri. Gua Dito Kristianto Pratama Hermadi. Gua kerja di LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Posisi gua saat ini staf pemeriksaan bank. Halo semua, perkenalkan nama gue Faisal, nama lengkapnya Faisal Ahmad Ridho. Kebetulan gue juga saat ini bekerja di LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan sebagai staf pemeriksaan bank juga. Jadi persis exactly sama kayak Dito nih, fungsinya juga sama sebagai pemeriksaan bank. Sebenarnya LPS tuh seperti apa sih gitu? Atau lembaga yang bergeraknya Di bidang apa? Gitu iya, ya? di bidangnya mungkin udah clear lah ya, tapi mungkin seperti apa flow-nya LPS ini berperan di kondisi keuangan di Indonesia, mungkin bisa dijelasin. LPS itu DIC, Deposit Insurer Corporation. Jadi itu sebutan LPS International ya. International LPS itu namanya IDIC, Indonesia Deposit Insurance Corporation sebenarnya. Oh, DIC-nya tadi itu adalah title untuk lembaga-lembaga sejenis di seluruh dunia. Fungsi sejenis di masing-masing negara, walaupun fungsinya itu nggak semuanya sama. Ntar ada gitu? shifting-shiftingnya, iya, karena berdasar balik lagi ya ke undang-undang negara. Iya, berarti LPS ini insurance-nya bank-bank yang ada di Indonesia lah ya. Betul. Simpelnya seperti itu. Iya, gitu bisnis ya. modelnya basically pure insurance sih. Insurance business model. Tapi yang digaranti adalah bukan individu. Kalau insurance kan ya banyak lah ya, individu mau kendaraan atau aset. Ya. Tapi kalau ini konteksnya bank. Simpanan. Iya, simpanannya ya, betul. Deposit Simpanannya. yang kita insurance. Lanjut ke pertanyaannya Kiki. Akhirnya ke spesifik job desk atau workflow-nya teman-teman nih. Karena tadi udah disebutin tuh title-nya masing-masing, dan kebetulan nih dua orang ini sama nih. Ada di satu unit yang kurang lebih yang sama bahkan gitu ya. Nah, mungkin bisa dari tadi gambaran besar LPS. Nah, main job-nya teman-teman tuh sebenarnya apa gitu. Ya mungkin bisa di-mention beberapa main job yang kurang lebih gambaran besarnya lah ya, dari insurance mungkin kebagi jadi beberapa job gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin dan termasuk jobnya teman-teman tuh seperti apa. Oke, mungkin kita itu berada di depan lah istilahnya. Gua sama Ical ya, spesifikally gua sama Ical. Untuk pemeriksaan bank itu kita berada di depan. Jadi sebelum kita melakukan penjaminan atau resolusi sesuai wewenang kita di undang-undang, kita harus tahu nih istilahnya kondisi bank yang akan kita tangani ini seperti apa. Kita harus tahu, kita harus memetakan isi bank ini apa aja, masalah yang dihadapi apa aja. Dari situlah nanti kita bisa menentukan simpanan mana yang akan kita jamin. Jangan ini dulu ya, mungkin dulu yang waktu krisis Ical tadi bilang ada blanket guarantee ya. Kalau sekarang ada syarat penjaminan, atau teman-teman mungkin bisa cek di website kita, ada syarat namanya 3T. 3T itu T1-nya adalah tercatat di pembukuan bank. T2-nya adalah tidak melebihi suku bunga. Suku bunga LPS juga berkala diupdate. Silakan buka lps.go.id. Asik, promosi lagi. Dan T3-nya itu tidak menyebabkan bank gagal. Oke. Jadi teman-teman harus memenuhi syarat itu dulu. Lalu secara nominal, kan kita udah nggak blanket guarantee nih, atau nggak semua nominal simpanan kita dijamin. Karena tadi banyak mudorotnya, banyak mudorotnya kalau istilahnya. Banyak moral hazard yang muncul lah kalau kita menerapkan blanket guarantee. Menurut pendahulu kita di LPS, lebih banyak moral hazard yang muncul lah kalau kita menerapkan blanket guarantee. Jadi untuk nominal yang dijamin sekarang itu 2 miliar per nasabah per bank. 2 miliar per nasabah. Per nasabah per bank, 2 miliar jadi. Gimana uangmu yang banyak itu Ki, nggak dijamin sisanya Ki? Kan dibagi-bagi. Nah, udah tahu nih berarti. Miliar apa M yang lain? 2 miliar per nasabah per bank. Nasabah per bank gitu. Jadi kalau balik lagi ke job desk kita istilahnya preliminary examination ya atas kondisi bank itu, sampai akhirnya nanti ya mungkin banknya ditetapkan sebagai failing bank
oleh counterpart kita yang jadi yang menetapkan bank gagal atau tidak itu di OJK. I Di see. Financial Authority, Indonesia Financial Authority. Nanti setelah OJK menetapkan bahwa bank ini sudah ditetapkan gagal gitu ya, sudah tidak bisa menjalankan bisnis bagaimana mestinya, Iya. akan diserahkan ke LPS untuk Oke. diselesaikan Oke. atau ditangani lah istilahnya gitu. Tapi specifically itu kayak gambaran LPS itu ngapain gitu ya, perannya gitu ya. Nah, tapi merujuk ke Mas Dito nih sama Mas Faisal, day in my life-nya lah, yang ngapainnya gitu dari gambaran itu. Oke. Day in my life. Jadi itu tadi karena kita nggak rutin gitu ya menangani suatu bank. Jadi kita start bekerja itu ketika ada bank yang mungkin akan ditetapkan gagal oleh teman-teman dari OJK. Disitulah kita start bekerja. Dan kebetulan kita berdua nih yang emang pertama kali masuk nih. Kalau udah ada kabar itu kita berdua yang pertama kali masuk. Kita melakukan pemeriksaan yang tadi gue sebutin. Kita memetakan aset dan kewajiban bank. Kita mendalami permasalahan bank. Lalu kita ungkapkan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pimpinan mengambil keputusan. I see. Jadi sebenarnya yang kita periksa ini belum tentu menjadi failing bank juga. Bisa jadi ada perbaikan. Bisa jadi ada upaya yang dilakukan entah dari pemegang saham atau dari teman-teman OJK juga untuk mengembalikan bank ini menjadi bank normal gitu ya, biar bisa melakukan tindakan bisnisnya lagi. Tapi once bank ini ditetapkan gagal, kita udah siap intinya gitu ya. Jadi disebutin tuh di day in my life-nya. Walaupun ya mungkin nggak terlalu detail gitu ya. Karena kalau mau detail sebenarnya bapak-bapak di depan ini nih sering banget dinas. Iya, benar. Karena tadi kan konteksnya BPR, which is ya rural bank gitu ya, yang dan tersebar di seluruh Indonesia kebetulan. Sama sampai Merauke ya. Betul, sama sampai Merauke. Tapi itu menarik sih. Itu jadi hal cerita yang menarik ya, karena sering ngelakuin bisnis trip gitu ya. Iya. Dari Sabang sampai Merauke iya. gitu. Nah, mungkin bisa di-spill satu kali Nah, ya. satu hal yang menarik coba. Dari ya daily life-nya kalian atau main job-nya kalian, dinas ke berbagai kota yang ada di Indonesia. Satu aja, hal yang mungkin jadi memorable banget nih buat Ical satu, Dito satu, apa? Pada saat yang melakukan tugasnya sebagai perwakilan atau representatif dari LPS gitu. Gua dulu, lu dulu. Ya, lu. Kayak tahu tuh. Boleh mikir dulu. Kalau gua Dikit-dikit aja yang paling top of mind lah. Gua kalau dibilang total udah berapa ya dari 5 tahun ya? Ada kali Kayaknya 20-an ada 20 lebih, hampir 30 kali ya. 30 30 BPR kali ya yang udah kita periksa ya. Per 1000. Masing-masing per 1000, betul, per 1000. Masih banyak, Masih gitu. banyak tugas kita, betul. Enggak dong, harapannya semoga Nggak ada. Iya, betul juga Harusnya nggak ada. itu. Kalau dari kurang lebih 30 tadi paling memorable. Kayaknya Mungkin yang nggak perlu kondisi banknya atau kondisi kerjaannya, tapi lebih karena pada saat yang melakukan paling diingat aja ya. ya melakukan pekerjaannya apa sih yang paling menarik gitu. memorable. Sebenarnya yang paling jauh sih. Pernah sampai mana? Ke fak-fak ada yang tahu? Lu kagak ke fak-fak lu, gua doang yang ke fak-fak. Fak-fak ada yang tahu. Sampai fak-fak kemarin. Bulan Tahun ini kan? Oktober. tahun lalu dong. Tahun lalu ya. Iya, bulan Oktober. Betul. Tahun lalu gua sampai fak-fak meriksa. Paling memorable tuh. Kondisinya gimana di sana? Maksudnya untuk konteks geografis kerjaan. fak-fak nih atau konteks kerjaan pada saat lu kesana tuh lu ngapain? Jadi sebenarnya setelah 5 tahun mungkin ya, hampir semua kondisi bank yang kita periksa sama lah ya. So kita melakukan pekerjaan sehari-hari, kita juga udah ada SOP. Cuman benar kata lu Har, yang akan jadi pembeda tuh tempatnya nih, karena kita nggak pernah sama di satu tempat. Betul. Atas 30 tadi ya beberapa doang ya yang sama mungkin ya. Iya. Tapi sisanya Ya, kita mobile sama Merauke, betul. Dan memang kita nggak punya pilihan juga. Jadi kita tuh nggak punya ada list, terus habis itu kita milih, oke, kita mau yang ini, nggak ada kayak gitu ya. Jadi emang kita by mandatory ketika udah ditetapkan, ya kita harus. Yang tadi gua jelasin ya. Iya, paling pilihannya lebih dari segi timeline aja. Ini mau kapan masuknya kayak gitu kan, tapi lu harus masuk. Intinya kayak gitu. I see. Harus lu periksa, betul. I see. Kalau gua pribadi di fak-fak kemarin. Yang paling berkesan lah. Paling berkesan. Ngapain tuh berarti selain ya pasti kan setelah melakukan main jobnya pasti ada spare time tuh, dan biasanya kan kalian lama lah ya, nggak hanya seminggu, nggak hanya hitungan hari gitu, tapi berapa minggu bahkan gitu ya. Dan ngapain di sana tuh, ngapain aja?
main job dulu, kerja dulu dong. Ya kalau kerja pasti. Kalau kerja pasti. Oke, sebenarnya kita karena mungkin lewat minggu ya, ada spare waktu sedikit lah di weekend ya biasanya. Biasanya kalau kita kesempatan bareng, gue sama Ical juga nggak selalu bareng nih kebetulan walaupun kita satu unit. Kalau kita kesempatan bareng, ya pasti kita jalan-jalan. Explore lah ya. Explore ke apa namanya, Landmark sana. ke landmark tempat kita berhenti, ke tempat kita meriksa, ke landmarknya. Kalau gua pribadi, gua biasanya mancing sih. Oh, hobi lah ya. Hobi. Jalan, pas banget juga hobinya ke rural area, mancing pasti Rural ada. area, betul. Karena kita kan negara pulauan kan. Gua pribadi mancing. Seru, Jadi seru, di fak-fak seru. Ya tapi maksudnya dengan ya baru Dito nih ya, kita tunggu Ical, tapi dilihat dari penjelasannya Dito nih work life balance banget LPS. Iya, benar. Kalau di unit mereka. Karena jalan-jalan dapet, ya kan, bisa dapat hobi juga gitu kan, sambil explore Indonesia. Kalau Ical? Kalau dari segi experience biasanya semakin dalam itu semakin ke pedalaman gitu ya, yang dia jauh dari perkotaan segala macam. Ceritanya itu semakin unik-unik tuh biasanya. Maksudnya akhirnya experience yang menurut gua membekas banget di gua adalah gimana kita bisa coba memposisikan diri kita itu sebagai sahabat nasabah Indonesia yang seutuhnya gitu. Keren. Maksud gue. Keren. Karena biasanya mereka even ya pertama nggak tahu gitu ya, mereka nggak tahu itu LPS apa segala macam, dan kadang kita ngelihat effort mereka untuk mengusahakan kayak yang nominalnya itu mungkin gak bombastis aja gitu ya, tapi mereka tuh sangat berarti banget itu buat mereka. Menurut gue itu sih yang kadang ngehit aja gitu di personal gue, kayak oh ternyata emang hadirnya kita semakin ke pedalaman itu semakin berarti untuk orang-orang di Indonesia, dan ya experience kayak gitu sih yang menurut gue berharga. Priceless lah ya. Priceless banget nih gue. Meaningful ya ininya ya. Iya, ini bagus nih. Iya. Soalnya ceritanya nggak kayak gitu kalau Ngapa kayak gua kesannya mancing doang gitu. Karena lu udah ngambil itu, lu nggak tahu yang mana lagi. Tapi fasilitas yang memang didukung sama LPS untuk menunjang pekerjaan sehari-hari berarti cukup ini ya, cukup sangat lengkap ya. Dari bisnis trip, even bisa visit ke sana kemari untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Nah itu yang bikin kita menarik nih sesuai thumbnail-nya nih. Betul. Untuk teman-teman yang fresh grade, apalagi yang belum berkeluarga ya, masih single, laki-laki terutama. Kalau perempuan kayaknya ya mungkin Kalau masih single kayaknya ini juga lah ya, masuk juga lah ya. juga kayaknya masih menarik lah. Betul. Jadi benefitnya tadi ya, terutama unit pemeriksa nih menurutku cukup apa ya, tempting banget untuk orang-orang coba gitu, untuk apalagi yang teman-teman yang secara core competence memang di keuangan gitu kali ya, secara fresh grade, dan toh program MT-nya juga dibuka. Nah, ya ini jadi salah satu hal yang menurutku nilai lebih ya, gaji 2 digit, jalan-jalan, pasti dapat uang dinas. Aduh, benar. Terbaik. Nah, itu tuh nge-mention soal tadi lah tentang benefit ya. Komben yang dikasih sama LPS tuh artinya cukup menarik di sini ya. Itu kira-kira bisa di-spill nggak sebagai orang dalam nih? Orang dalam. Betul. Bisikin aja ya. Karena bisikan orang dalam kan. nanti nggak dengar. Kita doang yang dengar. Itu gambaran umumnya seperti apa itu LPS yang? Ya, menurut gue pribadi apa yang diberikan lembaga ke kami, gue sama Ical, menurut gue udah bisa lah untuk mengcover apa yang kita kerjakan. Maksud gue dari sisi resiko, dari sisi kebutuhan pegawai untuk menjalankan tugas, itu udah bisa ke cover. Nominal gimana nih? Intinya seperti itulah. Maksud gue kompensasi yang diberikan atas apa yang kita kerjakan menurut gue masih oke banget di LPS. Ini pribadi yang gue rasain ya. Kalau nggak oke nggak mungkin betah 5 tahun. Nggak mungkin 5 tahun. Betul. Iya benar. Menurut gue masih oke banget atas apa yang. Iya, maksudnya ya quoting apa yang dibilang sama Dito, ya menurut gue yang sekarang yang paling bisa lu bandingin adalah dengan kondisi lu masing-masing ya. Reasonable nggak lu dibayar segitu dengan apa yang lu kerjakan gitu. Kalau gue bahas ya, lu bahas di mungkin di consulting company gitu, kayak gaji gue ya kayak iya itu masih level cerek banget gitu. Cuma kan memang lu lihat pola kerjanya juga kayak gimana, kita sama-sama paham gitu. Mungkin kan ada teman kita. Jadi
ketika lu emang ngelihat nominal lu dibayarkan dengan apa yang lu kerjakan, menurut gue itu sangat reasonable, intinya gitu sih. Itulah yang akhirnya emang turnover rate kita juga sangat kecil sekali bisa dibilang. Itu tuh yang paling menggambarkan lah compensation and benefitnya tuh powerful atau enggak ya, itu turnover rate-nya tinggi kecil gitu. Betul. Iya, kurang lebih kayak gitu. Menarik. Nah, ini menarik juga. Turnover rate kecil karena memang di LPS bisa di-spill nggak jumlah pegawai organiknya sampai dengan saat ini tuh ada berapa banyak seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Ya. Ini mungkin ngebandingin sama yang lain dulu ya. Maksudnya kita kan sama secara scope satu Indonesia sama Kementerian Keuangan, Sama Bank BI. Indonesia, OJK itu pasti udah thousands of people lah pasti di sana kerja, udah banyak banget karena mereka punya kantor perwakilan di mana-mana segala macam kan. Kalau kita itu ini udah cukup berkembang dibanding kita dulu pertama kali masuk. Sekarang itu di 500-an lah. Iya, jadi sekitar segitu. Itu udah berkembang. Dulu pertama kali kita masuk itu 300 ya. 400 semua tuh. NIP gua 400. Oh iya, benar 400. Maksudnya dengan kita masuk, kita kan waktu itu anggaran pertama 100 kurang lebih ya. Jadi 400 kayak gitu. Sekarang di 500 hampir 600 lah organik ya. Lean banget berarti ya secara Lean organisasi. banget secara organisasi dan memang secara perwakilan di daerah-daerah juga kita belum sebanyak teman-teman kita yang lain kayak gitu. Oh, tapi udah ada di mana aja representative office-nya? Kita Dari baru tahun kemarin establish tuh. tahun kemarin, betul. Kita Oh, selain di Jakarta tuh baru establish Selain sama di lu? Jakarta. Oke. Kita baru establish tahun kemarin itu kita membuka 3 kantor perwakilan baru. Oke. Kantor perwakilan 1 LPS itu ada di Medan. Ya. Kantor perwakilan 2 LPS ada di Surabaya dan kantor perwakilan 3 LPS itu ada di Makassar seperti itu. Memungkinkan ya, tapi teman-teman yang join MT itu buat penempatan di luar Sangat Jakarta memungkinkan. ya. Sangat memungkinkan. Oh, jadi ya maksudnya kan kalau kalian tuh kalau nggak salah ada pendidikan dulu kali ya. Betul. Di awal. Jadi kalau boleh disimplifikasi, tahapannya apa aja? Pada saat submission online waktu itu dijalankan, setelah itu Ini gua untuk yang Angkatan PCP kita ya, ya. untuk yang PCP, PCP program angkatan kita kita. masuk. MT-nya tadi toh? MT-nya tadi betul, Ya, MT-nya ya, ya. tadi. Jadi pertama yang kita lakukan itu submit dokumen. Ya. Kalau nggak salah selang sebulan ya kita baru diumumin. Dokumen apa itu ya biasanya? Yang Detail apa sih banyak normal, banyak. dokumen normal Kurang aja lebih, sih iya, sebenarnya. sama lah. Kurang CV lebih. ya, dan lain-lain. CV. Sebulan after submission baru dikasih Pengumuman lanjutan. Dan- Nah, pengumuman lanjutannya kita langsung melakukan tes secara offline yang tadi Ical bilang. oh ada tes lagi. Iya, Betul. kalau waktu itu emang ya masih belum ada ya tes online kayaknya ya pada karena zaman belum kita COVID kan. juga Masih- waktu itu. Belum ada COVID benar. Ada bro. Dulu kan sempet yang Garuda gitu-gitu online kita sempet. Tapi kita masih offline ya. Iya, kita Mungkin masih karena angkatan full pertama kali. Mungkin kali ya. Iya. Mungkin. Angkatan pertama dan kita masih mirroringnya ke BI. Benar. I see. BI juga masih kayak gitu. Mengedepankan Betul. fisikal ya. Betul, BI masih skemanya Jadi kayak gitu. tesnya tes fisik sih. Maksudnya bukan tes fisik gue lari ya. Tinju kayak gue Offline. Offline. Sorry. Iya. Tes offline-nya itu waktu itu kita langsung 2 hari. Gue inget banget tuh, gue masuk region Jawa Timur itu tesnya di Brawijaya, Universitas Brawijaya di Malang. Itu gue 2 hari langsung. Jadi sebenarnya ada 2 tahap. Jadi gue hari day one tes offline itu adalah TPA. Gue inget banget tuh TPA setengah hari lah kurang lebih gue jalanin tes. Setelah itu kita pulang, di malam hari diumumin dan kalau lu lolos, besoknya lu langsung tes lagi. Kalau di gua ya, gua nggak tahu nih kalau teman-teman yang Kalau di Jakarta. yang Jakarta itu seingat gue langsung jadi 1 hari itu kalau nggak salah. Jadi lolos nggak lolos, kalau lolos stay, Lanjut. Iya. kalau nggak pulang gitu. Iya. Ya ampun. TPA ya. Iya TPA langsung. TPA bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Langsung benar. Bahasa Inggris. Habis itu, habis tes tadi TPA dan bahasa Inggris. Nah, setelah TPA dan bahasa Inggris, nah baru ini nih selang pengumumannya tuh 2 minggu kalau angkatan gua sama Ical nih. Setelah dinyatakan lolos di bahasa Inggris tadi, selang 2 minggu kita akan dihubungi. Kita wawancara dengan headhunter. Kita Oke, pihak ketiga dulu. Wawancara psikologi lah istilahnya ya, Oke. dengan pihak ketiga dulu dan itu online, sorry. I see. Waktu itu online, kita harus on cam, kita harus formal lah ya, sejelas mungkin kamera, ya kita wawancara aja sih. Nggak pakai filter lah ya. Nggak pakai filter. Belum ada dulu. Filter beruang, pipi memerah itu belum ada dulu. Belum sehits itu. Antaranya dulu ya. bener. Ntar dulu itu istilahnya wawancara psikologi ya waktu itu ya kita ya. Iya. Oke. Setelah itu baru selang 2 minggu lagi nih kita dinyatakan lolos, kita harus ke Jakarta.
Semuanya harus ke Jakarta karena kita lanjut dengan wawancara user. Ini baru orang LPS lah ya. Betul. Benar. Wawancara Ke kantor user tuh ya, ke kantor langsung. pertama kali tuh ya. Keren lah ya. Pas dateng langsung jadi mas-mas SCBD ya kan. Oh ya, kantornya di SCBD nih buat teman-teman yang belum tahu. Hits Iya, sekali. benar-benar. Waktu itu Anak Jaksel kali. TPA, ya. Tapi kayaknya kalau kita bahas di sekarang, menurut gua Nggak kayaknya terlalu. justru udah ada beberapa tambahan tes lagi tuh. Ini berdasarkan pertanyaan gua ke beberapa angkatan di bawah kita ya. Jadi kayak ada FGD yang menyesuaikan lah. Ya. Karena kondisinya juga udah mulai banyak lah ya, karena waktu itu Betul. juga angkatan pertama kan. Jadi FYI lah ya, angkatan di bawah 3 tuh udah ada 3 lagi ya Di yang bawah masuk kita, iya, benar. program Jadi PCP sekarang ya. udah sampai angkatan 4. Oh, I see. Kayak PCP-nya gitu. 4. Dan cukup sering berarti ya dari angkatan pertama tuh Dari 2020 berarti. 2, 3, 4 sih yang sering. 1 ke 2 lumayan ya kita. Satu kedua gapnya. lumayan agak jauh gapnya. 2 ke 3, 3 setahun-setahun Iya, ya. setahun. Nah, berarti setiap tahun buka 1 kali. Chance paling besarnya tuh Iya. 1 kali. Iya, benar. Nah, tadi kita selesaiin dulu. Abis user udah? Atau Nah. ada level atasnya lagi? Untuk Nggak sampai ada ke akhirnya MCU keterima? langsung ya. Jadi untuk user sendiri sebenarnya kita langsung setara eselon 1 waktu itu. Direktur eksekutif Jadi kami ya tuh bareng-bareng Oh, langsung langsung dikeroyok langsung sama di direktur, 3 orang, betul. 3 sampai 4 orang sih. 3 sampai 4 orang yang ngewawancara kita di Panel user. interview gitu berarti Panel ya? interview. Karena biasanya bertahap kan, kalau Iya. interview di Nah, beberapa. kita langsung 1 itu untuk Oke. yang user. Selang 2 minggu lagi diumumin baru kita medical check up. Seperti itu. Konteks waktunya in timeline berarti nggak nyampe 3 bulan dong. Dari Cepet banget. submit dokumen tuh. Sebenarnya kita yang agak lama tuh dari Yang submit dari- ke tes pertamanya ya. Itu yang Oh. pertama, terus dari MCU ke pengumuman akhir tuh. Betul. Itu agak lama agak lama juga, juga. ada sebulan. Nggak exact 2 minggu lagi. Iya. Jadi kita total tuh Ke dari final result-nya. kita Desember terakhir submit dokumen, gue inget banget tuh tanggal 1 Desember. Pengumuman itu di Maret ya. Kita pengumuman di Maret. Iya, 3 Banget bulan. itu. Iya, 3 bulan. Pengumuman offering maksudnya ya? Sampai dapat Offering, offering. betul. ya, offering. Kita start program di 18 April. Awal April. Cepet banget. Cukup itu. cakep sih. Iya. Cepet. Dari penerimaan ya 18 April tuh start program ya. Hmm. Jadi staff ya sebutannya ya berarti ya. Belum bahkan. Kita belum diangkat staff Setahun waktu itu itu. kita menjalani program MT dulu lah, kurang lebih OJT-nya pendidikan lah. gitu ya? OJT lah, kurang probation lah ya. Probation, pendidikan. Setahun? Setahun. Tapi itu udah termasuk OJT ya. Ada go-no-go-nya setelah setahun. Setelah setahun. Ada. Harusnya ada. Harusnya ada. Tapi di angkatan kalian nggak ada. Alhamdulillahnya kita Alhamdulillah lulus. lolos semua intinya gitu. Jadi ada thresholdnya nih, nanti totalnya kumulatif nilainya berapa. Terus kalau lo lewat ya lo lolos gitu. Oh. Dan semuanya waktu itu lolos gitu. Iya, Alhamdulillah kita alhamdulillah lolos semuanya semua. lolos. Nah, Komplit mulai 100 juara. mulai setelah selesai setahun udah jadi staff gitu ya. Secara apa ya, kita bisa bilang karir pet ya. Karir pet di OJK tuh seperti apa sih? LPS mas. Karir pet di LPS itu seperti apa sih? Sepertinya dia belum makan. Mohon maaf ya. Gak apa. Oh, saya Kalau mau tahu OJK, gue telepon temen gue dulu nih. Kita on call aja gimana? Iya. Kalau karir pet sebenarnya hampir sama lah dengan lembaga lain ya. Kita masuk di entry level itu di Apa as a title sebutannya bang? kalau secara kepangkatan kalau sorry JSM ya? secara jabatan kita staff. Staff. Secara jabatan kita staff. Secara kepangkatan kita sebutannya kalau di LPS specifically itu junior sub manager. Junior sub manager, oke. Junior sub manager kalau mungkin dibahas terkait karir pet ya, kita mungkin kalau per pangkat berapa tahun ya normalnya ya? Normalnya itu 4 lah. 4 tahun kita naik pangkat ya. Naik pangkat setiap 4 tahun kepangkatan ya. Jadi emang tadi ada 2 konteks nih ketika kita ngomong kenaikan ya, karir pet. Habis itu pertama ada kepangkatan, yang kedua jabatan. Nah, ketika lu mau ngisi jabatan ada syarat kepangkatnya biasanya nih. Nah, kalau kepangkatan itu lu yang kayak ya secara lu KPI Level lah ya. tahunan, Iya. lu ngumpulin Achieve. poin, lu sampai certain level, lu langsung bisa Akan naik naik. pangkat kayak gitu. Tapi ketika jabatan itu Belum ntar tentu ada assessment ada- lagi, betul. Nah, tapi untuk syaratnya itu yang tadi, lu udah sampai pangkat tertentu baru bisa. Pangkat ada berapa? Level ada berapa? In Kalau total berapa? pangkat banyak sih nggak hafal kita. Belasan. Paling Oh. tinggi senior Banyak vice banget. president ya. Iya. Paling Kayaknya bawah belasan ya ada ya. Tapi Ada. dari paling bawah tuh, Dari karena kita setiap masuk hari. udah agak tengah ya. udah tiga, ngangkat 2 tiga. lah.
kita tiga di Iya, atas. iya, kita tiga ketiga. di atas. Oh, Betul. Oh, kalau program PCP itu gitu ya? Betul. Begitu masuk nggak langsung start dari paling bawah gitu ya? Enggak. Jadi sebenarnya kita waktu tadi yang Ical sebutin setahun itu kita ditaruh pangkat 1 di bawah. Jadi Oh. levelnya level 2 berarti ya. Aha. Level 2. Di bawah itu ada asisten, senior asisten. Ini kita pada saat on job OJT. training tadi Iya, setahun. 1 tahun itu. Waktu diangkat menjadi pegawai, kita naik lagi 1 otomatis. Oh. Itu jadi junior sub manager yang tadi gua Nah, bilang. baru dari situ per pangkat itu normalnya 4 tahun. Normalnya 4 tahun. Iya, normalnya 4 tahun tapi bisa lebih cepat. Pasti Oh, lah, pasti iya. itu. Nah, kalau yang tadi secara jabatan banyak juga. Kalau Karena secara- berdasarkan fungsional atau Sebenarnya di kita udah ada 2 juga sih, ada structural, ada fungsional. tetap juga. ada structural, ada fungsional. Oke. Tapi yang normal yang kita sebut biasanya yang structural ya. Jadi kalau structural sendiri kita ada staff dulu. Staff sholat mas, tipu mas mulutnya mas. Staff dulu, yang itu yang paling bawah. Maksudnya itu beberapa level pangkat ya, mulai dari asisten sampai ya tadi lah yang normalnya sampai apa ya staff itu ya? Sampai sub manager ya. Sub manager itu lu udah eligible naik ke ketua tim. Ketua tim. Kepala tim atau ketua supervisor lah ya umumnya. Bukan? Enggak ketua tim. Oh, oke. Levelnya apa ya dia? Koordinator kali ya? Koordinator Ya lah. supervisor sih. Supervisor. Supervisor lah ya. kalau- Supervisor, habis itu apa lagi? Manager. Manager tuh setara kepala divisi. Oh, kadif. Habis itu atas lagi? Nah ini nih yang agak mungkin beda di kita ya. Jadi agak bypass nih. Jadi di atas kepala divisi itu ada langsung direktur di kita. Sebutannya aja. Tapi direkturnya masih level unit kerja. Di kita sebutnya grup, direktur grup. Direktur grup, oke. Dan atasnya direktur grup Yang tadi gua sebutin langsung setara eselon 1 tuh harusnya direktur eksekutif. namanya direktur eksekutif. Betul. Di atasnya lagi ada? Langsung Kepala. dewan komisioner Oh, Dewan kebetulan. Komisioner. I Gitu. see. Ya, that's why kenapa lean banget dan harusnya dengan kondisi seperti itu ya karir pathnya menjanjikan Iya sih. sih. Benar. Ya, plus orang dikit, Iya. ya secara strata lean gitu ya. Harusnya ya kesempatan atau chance untuk akhirnya naik ke posisi di atasnya kita saat ini lebih terbuka lah ya. Dibandingkan perusahaan-perusahaan yang secara udah mah strukturnya banyak gitu ya, levelingnya, Iya. karyawannya teh edan gitu jumlahnya. Jadi pusing gitu. Belum tentu akhirnya ada garansi 4 tahun naik Benar. secara pangkat gitu. Kalau di swasta lah ya kita ngomongin. Oke. Menarik. Nah, terakhir mungkin ya Ki ya, sebelum kita tutup buat Dito sama Ical kira-kira ada pertama nanti mungkin ditutup sama pesan gitu ya buat pendengar kita yang mau bergabung di LPS sama mungkin tips and triknya. Kira-kira buat join LPS nih yang matters tuh apa sih? Yang paling penting untuk dipersiapkan gitu. Kalau pengen join LPS Menurut pandangan kalian pribadi Oke, aja. pribadi ya. Menurut gua tadi Hardi udah bilang udah mulai muncul ke permukaan nih ya LPS ya. Iya. Ngisi ke seluruh sosial media. Social. Ke event-event kita juga udah mulai ngisi. Terakhir apa sih Jakarta Marathon ya? Half marathon. Kita punya Jakarta half Half marathon ya. Itu Grand Monas Image-nya udah Monas mulai. half marathon. Oh iya, Oh, Monas ya. Monas half marathon. Jadi Jadi sama Kompas biasanya kita ya. betul kerjasama ya. Kita supported ya. Iya. Hal pertama follow sosial media LPS. Oke. Tapi ada sosial Itu media penting untuk karir dulu. gitu ada? Misalnya? Enggak sih, kita Enggak sih, biasanya di official account kita official sih account paling. aja. Semua informasinya tapi biasanya lewat sana dan ya hampir semua platform ada sih. YouTube, TikTok pun ada sebenarnya. Oh, kadang juga Jadi sharing udah informasi untuk- rekrutmen Pasti juga di gitu sharing. ya? Iya pasti Pasti di-sharing di-sharing. biasanya. Twitter juga ada kita. I see. Segala macam. Itu dulu. Kedua, kita mungkin butuh tetap ya, butuh jurusan atau background tertentu gitu. Jadi memang untuk saat ini yang mungkin banyak dibutuhkan itu di orang-orang finance memang, finance economics lah. Jadi kalau untuk teman-teman yang finance economics pengen join dengan kami, jangan lupa follow IG LPS. I see. Itulah yang paling penting lah ya. Tapi nggak nutup kemungkinan juga kayak event Iya, gue kan, Iya, gue dari setuju. teknik. Pilihan. Belok banget tuh. Kalau Bapak ada, pilihan. dan Benar, memang benar. hampir setiap angkatan ada yang Masih background kebuka masih kemungkinan, cuman memang sekarang ini ya kita agak kerucutkan ke teman-teman yang finance economics ya. Karena Iya, mungkin benar. mereka memiliki chance yang lebih besar lah, gitu sih. Tapi kalau lu ada saran nggak mas buat Nah, mungkin misalnya Ical nih yang agak nyebrang yang punya saran nih. backgroundnya beda gitu? Kalau misalnya saran,
Jujur gue aja nggak tahu gue kenapa ya bisa masuk. No clue. Cuma memang ya menurut gue selama lu berangkat dari apa ya kayak desire yang pengen lo berkontribusi dalam stabilitas sistem keuangan, menurut gue itu udah menjadi modal yang kuat aja sih gitu maksudnya. Lo karena menurut gue kita ini kan empty ya, balik lagi itu 1 tahun itu sebenarnya banyak banget yang bisa lu dapetin. Lu bisa banget dari nggak tahu apapun sampai akhirnya lu cukup familiar dengan ya, lihat aja gue akhirnya bisa survive di LPS selama 5 tahun pun ya karena modal gue cuma 1 tahun persiapan itu. Jadi sebenarnya memang background itu bukan satu hal yang kayak ya menjadi apa ya penghalang lah ya kayak gitu. Mungkin gitu sih. Gue tambahin dikit di awal, intinya sebenarnya background tuh cuman buat persyaratan dokumen aja lah ya sebenarnya. Balik lagi nanti di dalam ya udah dibuktiin nama Ical juga desire dan gimana lo ngelalui itu di dalam, balik ke personality-nya akan tetap bisa survive lah. Dan gue yakin orang di LPS pinter-pinter, kalian akan dapat mentor yang ya bisa inilah ya reliable lah maksudnya untuk pengembangan diri lu segala macam. Jadi kayak gue bisa bilang ya maksudnya secara lingkungan kerjanya juga cukup membangun di LPS itu ya. Banyak banget program-program, benar banyak banget program-program yang kayak kita community of practice kayak gitu, COP itu kayak ya sharing bisa dari internal kita atau bahkan dari eksternal, kita menghadirkan sumber juga. Ntar ada lagi tuh di COP itu ada lagi fungsi-fungsinya, ntar ada yang terkait dengan keuangan, ada manajemen finansial pun ada, terus abis itu jadi banyak banget sih, belum lagi pengembangan yang memang didorong dari internal kita kayak sekolah keluar kayak gitu-gitu. Menurut gue itu satu hal yang itu tadi belum sempat ke-mention sangat tuh. menarik juga tuh menurut gue, salah satu poin plus lah LPS. Nah, kebetulan juga udah dapet juga Ical salah satunya program scholarship dari LPS gitu. Benar, jadi memang gua bisa bilang apa ya kayak LPS itu sangat mengencourage pegawainya untuk mau berkembang gitu, khususnya dari segi pendidikan. Jadi emang kita sangat di-encourage buat untuk melanjutkan nih studi kita masing-masing, yang bahkan kalau yang udah pernah S2 dilanjutin, kalau bisa S3 kayak gitu, dan itu emang dimungkinkan banget. Jadi ada tiap tahun itu kayak program beasiswa khusus pegawai LPS kayak gitu. Jadi nanti ada beberapa proses seleksi internal kita. Lalu nanti memang kalau misalnya kita berhasil sampai akhir ya udah kita bisa berangkat dibiayai oleh kantor dan juga jatuhnya tugas belajar. Jadi kita nggak butuh cuti. Dan tetap dapat benefit. Benar, tetap dapat benefit. Ya ini kita ya basic salary kita semuanya masih dapat kayak gitu. Oke. Aku rasa kayaknya cukup ya Ki untuk episode perdana kita, dan thanks juga buat Ical dan Dito. Sama-sama. Dari awal apa itu LPS sampai akhirnya tadi tips and trick dan ya beberapa benefit yang menurutku jadinya bukan wow banget. Aku sih jadi fresh grad appetite-nya tinggi banget untuk masuk LPS, apalagi yang spesifik di core kompetensi keuangan gitu ya. Pengalamannya dapat semua gitu, dari pengalaman kerja, pengalaman untuk belajar tentang ilmu finansial, pengalaman event sampai kayak mempelajari masyarakat sampai ke daerah-daerah, itu kan budayanya beda-beda, itu dapat semua gitu. Betul. Jadi kaya lah ya. Kaya ilmunya. Nah, itu yang mungkin salah satu jadi poin plus untuk teman-teman sekarang jadi ya selain jadi pengusaha tentunya jadi profesional nih, apa sih benefit yang bisa didapat ya? Tadi menurutku LPS jadi salah satu one stop solution dan complete package ya untuk kita berkarir gitu. Mungkin itu dulu buat episode perdana kita ya Ki. Thank you buat Ical dan Dito atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Siap. Lancar terus. Aman. Tinggi banget Mas. Pasti. Orang dalam. Sampai jumpa lagi di Bisikan Orang Dalam atau BOD selanjutnya, karena sejatinya semua butuh orang dalam.